Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami di channel Risalah At-Tanwir. Kali ini kita sudah bersama dengan Kang Masis ya. Oke, selamat siang. Selamat siang. Alhamdulillah, ini khair. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, kali ini kita akan berbincang, akan ngobrol sedikit akan bagi tips ya bagi teman-teman muda kalangan milenial. Kali ini kita bersama Kang Masis akan berbagi tips agar kita mencintai Al-Quran. Bagaimana yang untuk tertarik menghafal Al-Quran nanti bisa sharing akan disampaikan oleh Kang Masis. Oke, gimana kabarnya Kang Masis? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Biasanya dalam masa seperti ini kita itu untuk tetap jaga kesehatan, ya kan? Jaga iman, jaga iman, jaga imun, dan jaga imin. jaga imin itu apa? Oke, kita berikan terhafal Al-Quran. Ini Mas Masis dari pengalamannya sudah berapa lama Mas menghafal Al-Quran? Untuk menghafal Al-Quran itu saya mulai dari kecil sudah ingin bisa menjadi seorang yang mencintai Al-Quran. Setidaknya saya suka dan senang selalu bersama dengan Al-Quran. Kemudian ketertarikan untuk menghafal itu mulai dari berapa? Mulai tertarik dengan menghafalkan Al-Quran ini saya waktu duduk di kelas 2 Aliyah. Kelas 2 Aliyah. Ya. Itu berarti sudah berapa tahun dari sekarang? Kalau dihitung dari sekarang udah 6 tahunan. Ya 6 tahun, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus awal mula ceritanya seperti apa? Mungkin bisa teman-teman firman kita biar tahu dari awal mula ketika Mas Wasis menghafal Al-Quran, apa motivasinya, apa yang mendorong Mas Wasis menghafal Al-Quran? Jadi berawal ketika itu kami sekeluarga dan bapak, saya kan saudaranya 4 bersaudara. Mas Wasis nomor Saya nomor 3. nomor 3, berarti punya satu adik ya? Ya, masih punya satu adik. Dimana bapak saya tuh ingin sekali punya anak yang menghafal Al-Quran dengan harapan ketika beliau punya anak yang menghafal Al-Quran, besok di akhirat tuh dikasih mahkota. Tidak hanya itu, disyafaati, diberi pertolongan oleh Allah lewat syafaatnya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dari saudara-saudaranya Mas Wasis ini memang apakah Mas Wasis ini semua saudaranya menghafal atau Mas Wasis saja atau seperti apa? Alhamdulillah, Allah itu maha adil. Di mana saudara-saudara kami, saudara-saudara saya itu ada yang hobi mengaji, ada yang hobi ilmu tentang tata boga. Kalau mbak saya nomor 2 itu sering mencari pengalaman tentang masak. Terus Jadi kopi. Iya, ini dari kopi, betul sekali. Dan adik saya yang terakhir nomor 4 itu dia sukanya sepak bola. Alhamdulillah dia pernah menjadi mewakili pondok. Waduh, bangga diajar sepak bola. Dia sepak bola. Luar biasa. Terus yang satunya? Dan yang kakak saya yang pertama itu lebih suka di dagang. Wirausaha, betul sekali. entrepreneur. Berarti cuma Mas saja ya di antara saudaranya yang menjadi menghafal. Ya. Jadi ketika Mas memutuskan untuk menghafal Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran, itu bagaimana kira-kira respon, tanggapan dari keluarga Mas Wasis, kemudian dari teman-teman itu seperti apa? Alhamdulillah. Jadi saya pernah langsung bertemu dengan
guru saya sangat direspon. Guru saya yang bertempat tinggal di Desa Talun, alhamdulillah beliau juga kuliah dari Mbah Hasyim Asy'ari. Disebutkan saja nggak apa-apa. Ya, Ustadz Ali Muzadi. Ya, semoga diberikan rahmat pada Allah. Jadi respon beliau itu sangat membina dan membimbing saya untuk bisa sampai finish menjadi khatam Al-Quran itu. Dukungan dari guru saya sangat lurus, sangat mumpuni. Apalagi dukungan dari bapak dan ibu saya sangat mendukung. Mari, nggih, dilajengaken mawon. Menghafal itu kados hewan. Kata bapak saya seperti itu. Seperti hewan. Seperti hewan. Gimana itu, Mas? Kados kidang kencono. Kidang Kencono ini mboten ditaleni, diucul. jika tidak ada tali, Nggih. apa lepas. Nah, maka cara mengikat hafal itu dengan murojaah, dengan sering membacanya, dengan suka dengan Al-Quran, itu akan timbul sesuatu yang dilakukan dengan hati, itu akannya akan indah. Karena memang sesuatu itu harus dilakukan dengan hati. Itu yang paling utama. Nah, kira-kira apa sih maksudnya langkah-langkah ketika kita ingin menghafal? Apakah ada hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menghafal? Gimana langkah-langkahnya? Untuk langkah-langkah ketika kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, itu kita tata niat dulu. Niat kita untuk mencari ridho Allah, Mencari ridho Allah. biar Allah itu senang dengan kita, dan kita juga bisa mewujudkan menjadi seorang khalifah yang bisa mengatur ini. Menjadi seorang yang menjaga Al-Quran. Satu berarti harus memantapkan niat karena ridho Allah. Dan setelah itu, Mas, Setelah kita tata niat, selanjutnya kita strategi target. Nah, itu seperti apa kira-kira? Kalau target, kami di Pondok At-Taqwa itu punya tips yang dimana kita setiap hari itu satu halaman harus selesai, dan di samping itu yang sudah dihafal 5 halaman dimurojaah lagi. Berarti nambah satu halaman, kemudian murojaah 5 halaman, seperti itu terus ya, sabari ya. Dan itu juga dilakukan harus dengan semangat dan giat. Semangat dan dia. Ya, terus apa lagi, Mas? Kalau pengalaman saya menghafal Al-Quran tuh pernah merasa bahagia banget. Bahkan istilahnya uang dan harta dunia tuh gak ada apa-apanya. Karena apa? Pernah itu saya setoran di ustadz saya, dan setoran saya tuh sangat lancar dan tidak ada yang salah. Senang sekali ya? Sangat senang sekali. Sangat bahagia. Terus apa kira-kira ketika dari pengalaman Mas Wasis, apa sulitnya atau mungkin sulitnya ketika menghafal itu seperti apa? Kalau Ada atau enggak? ya kendala ketika menghafal itu, halangan-halangan itu pasti ada. Jadi Allah itu pasti menguji hamba-hambanya yang beriman. Wong sing iman itu diuji. Nah, bagi orang yang diuji, ketika ujian ini bisa dilakukan dengan baik, akan naik kelas. Kalau di sekolah begitu, naik derajat. Berarti sebagai ujian gitu ya. Apakah seorang calon penghafal itu kuat atau enggak gitu ya. Terus apa lagi kira-kira ya, sulitnya, masa-masa sulit seperti apa? Kalau masalah sulit itu ketika sudah di pertengahan jalan, Ya. ada yang pernah menawari pindah pondok, ada yang menawari ke luar negeri. Nah itu istilahnya hanya cobaan, hanya siklus yang harus kita bisa lakukan dengan santai, dan kita lihat dulu. Nah, terus pernah ya ditawari seperti itu? Ditawari pindah pondok, ditawari ke luar negeri gitu? Iya pernah. Jadi Ditawari kemana Mas? Ke luar negeri? pernah ditawari ke Lebanon sama di Mesir. Sih, luar biasa.
namanya orang itu kan nggak boleh. Nah itu saya disuruh menata niat lagi. Niat saya bukan untuk tenar, bukan untuk mencari kejayaan, tetapi ingin menjaga kalamullah. Itulah niatnya yang paling penting Mas ya. Jadi ketika kita apa yang paling penting adalah kita tata niat dari Allah, bukan dari ketenaran. Ya. Oke, kira-kira ada nggak tips-tips apa yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang ingin menghafal tipsnya seperti apa? Ya, tips bagi teman-teman, saudara-saudara yang ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka cintailah Al-Quran. Bagaimana kita mencintai Al-Quran? Kita selalu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Artinya mentadaburi itu memahami maknanya. Ketika kita sering membaca Al-Quran, Quran ini akan lezat di bibir, akan terasa manis. Terus yang harus diperhatikan lagi, di samping kita punya metode-metode menghafal, yang paling penting itu istiqomah, konsisten dalam menghafal. Oke, kan kalau kita menghafal kan kita kan punya metode seperti yang disampaikan Mas Wasis untuk menambah kemudian mengulang-ulang. Nah, kira-kira gimana cara membagi waktunya gitu Mas? Bagi waktunya kita harus nambahnya ketika kapan, kemudian kita harus murojaahnya ketika kapan, seperti apa? Manajemen waktu. Untuk manajemen waktu, Allah itu memberi semua manusia waktu yang sama, 24 Ya, jam. terus menarik. Terus. Jadi Allah memberikan waktu itu sama antara orang biasa, orang yang pedagang, orang polit, orang yang kaya dan orang yang miskin, sama 24 jam. Bagaimana dia menggunakan waktu ini? Nah, ada waktu yang sangat efektif untuk menghafalkan, yaitu di sepertiga malam. Sepertiga malam. Karena waktu itu waktu yang sunyi, pas banget untuk menghafalkan. Itu untuk nambah atau murojaah, Untuk nambah hafalan itu biasanya sepertiga malam. Ada yang di sepertiga malam. Kalau di kami di Pondok Al-Tanbir itu menggunakan metode yang sebelum waktu maghrib. Itu sebelum waktu maghrib. Ya, Itu waktu untuk sore. untuk nambah juga. Ya, nambah juga. Jadi ada 2 waktu yang untuk nambah. Selebihnya itu untuk murojaah, mengulang-ulang hafalan. Berarti satu hari itu penuh dengan Al-Qurannya. Kita berusaha untuk mencintai Al-Quran, berusaha untuk bersama dan menyanding Al-Quran. Oke, bisa minta coba Mas Wasis untuk melafalkan mungkin biar teman-teman enggak biar adem. Misalkan anak milenial sekarang kalau lihat orang baca Al-Quran kan adem ya, komennya seperti itu kan. Coba Mas Wasis contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Luar biasa, adem sekali ya mendengar lantunan Al-Quran. Itu tadi pakai kalau menghafal ada itu ya, makanya harus pakai nada seperti ini atau bebas seperti apa? Untuk menghafal tuh metodenya banyak. Ada yang menggunakan lagu, ada yang tidak. Kalau di pesantren kami Ya, di atas Al-Tanbir itu menggunakan lagu ros. Jadi manfaatnya kita menggunakan lagu itu bisa mengikuti irama dan hati kita bisa senang. enak gitu. Oke, terakhir mungkin ada tips-tips dan saran-saran untuk teman-teman muda milenial
yang mungkin sekarang banyak yang mulai kecintaannya terhadap Al-Quran mulai berkurang. Kadang anak sekarang lebih suka gadget daripada Al-Quran. Mungkin ada tips-tips untuk teman-teman. Tipsnya, mari kita sama-sama mencintai Al-Quran. Walaupun kita di pandemi seperti ini, tetap senang dengan Al-Quran. Paling tidak kalau kita sering memegang HP, kita lihat aplikasi-aplikasi yang Al-Quran dan juga video-video juga banyak sekali hadis yang di Al-Quran. Maka yang terpenting hati kita ketika sholat mau senang dengan Al-Quran dan kita cinta kepada Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Tipsnya tetap semangat dan kita wujudkan cita-cita kita. Jadi kalau semangat saja nggak ada aksinya itu nggak nyata gitu. Oke, teman-teman, tadi sharing-sharing kita bersama Kang Masis Al-Hafidz. Terima kasih Mas Masis, Kang Masis telah berbagi tips bersama kami di Cangkir Risalah. Oke, kita bareng-bareng ya. Jangan lupa like, subscribe, and